Halo semuanya, saya Stefi Salsabila Dewarson, mahasiswi PPM School of Management dari Angkatan SMB Reguler 13A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan lesson learned yang didapat dari The First Virtual Company Visit 2020. Company Visit secara virtual ini pertama kali dilakukan oleh PPM School of Management pada tanggal 31 Agustus 2020 via Zoom Meeting. Company Visit ini dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama terdapat Bapak Agus Trisantosa selaku founder dari Apikmen Batik, dan sesi kedua terdapat Bapak Rizky Adi Nugroho selaku podcaster dan entrepreneur. Sesi pertama terdapat Bapak Agus Trisantosa. Beliau merupakan founder dari Apikmen Batik yang juga bekerja di BUMN. Apikmen ini didirikan pada tahun 2011 dan bernama Apikmen Tandang Gawe Sempurno, yang artinya kerja yang sempurna untuk hasil yang bagus. Apikmen ini merupakan UMKM di bidang clothing, yaitu fashion dengan motif batik. Harapan Bapak Triagus mendirikan Apikmen yaitu agar pemakainya terlihat berbeda, namun tetap memiliki gaya dengan balutan busana motif etnik tradisional, yaitu batik. Outlet Apikmen terdapat di MRT Fatmawati Station dan terdapat di alun-alun Indonesia di Gaya Indonesia. Selain itu, Apikmen juga memiliki workshop yang berlokasi di Pondok Labu dan di BSD. Berikut ini merupakan perjalanan kisah Apikmen hingga bisa mencapai pada saat ini. Pada tahun 2012, Apikmen mengikuti Indonesia Fashion Week tahun 2012, yang dimana pada tahun ini mendapat subsidi dari kementerian. Selanjutnya 2013 mengikuti event yang sama dan mengikuti event Zalora Indonesia. Pada tahun 2014-16, Apikmen mengikuti banyak event dan Bapak Agus selaku founder terus mendalami ilmu-ilmu batiknya. Sebelum mengikuti Traditional Artist Meeting 2016, beliau mengeksplor lebih dalam tentang batik hingga ke Cirebon, ke Jogja, dan kota-kota lainnya. Pada tahun 2017, beliau mengikuti event hingga sampai ke Afrika Selatan, yaitu ATF Cape Town, Fashion Ballet di Kuala Lumpur, dan Blibli.com. Pada tahun 2018, mengikuti kembali ATF Cape Town di Afrika Selatan, Apikmen Shop di Kuala Lumpur, Festival Indonesia di Tokyo, Indonesian Week di Taipei. Dan tahun 2019 mempunyai outlet di MRT Fatmawati Station, mengikuti event Indonesia Mall BRI Tokopedia, dan Brilliant Planner BRI. Lesson learned yang didapat dari sesi pertama yaitu sebagai seorang entrepreneur harus memiliki passion, sehingga dengan adanya passion kami akan menjalani suatu bisnis dengan hati dan tekad yang kuat, sehingga terciptanya visi dan misi yang sesuai. Selanjutnya, seorang entrepreneur harus berinovasi, kreatif, dan mengambil peluang yang ada. Harus berinovasi, mengembangkan produk yang sudah dimiliki. Jadi biar nggak cuma di situ-situ aja. Jadi kita harus mengembangkan produk sehingga tetap mampu bersaing dengan pasar yang ada. Selain itu, kami juga harus
memiliki konsep bisnis. Jadi sebelum melakukan bisnis, perlu adanya riset pasar sehingga produk sesuai target. Dan yang keempat, menjalankan aspek fungsional yang terdiri dari SDM, marketing, financial, dan operation. Pada fungsi marketing, mempertimbangkan bagaimana cara perusahaan tersebut meningkatkan brand awareness pada produk tersebut. Pada operation, misalnya pada Apikmen itu beliau mencari tukang jahit untuk memproduksi Apikmen batik, dan financial untuk mengelola keuangan dari Apikmen. Selanjutnya, sesi kedua, terdapat Bapak Rizky Adi Nugroho. Beliau merupakan seorang podcaster dan entrepreneur. Usaha yang dimiliki yaitu produk Orice dan Honey to the Bee. Lalu ada podcast Do You See What I See dan cerita usaha. Lesson learned yang didapat dari sesi kedua yaitu pertama, sebagai entrepreneur kami harus memiliki komitmen. Sehingga jika dihadapi dengan kendala dan masalah, kami sudah bertekad mampu menghadapi serta mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya, mengambil peluang. Dengan mengambil peluang dan mengembangkan apa yang sudah ada, misalnya pada saat pandemi, bisnis beliau yang Orice itu, karena masyarakat diberlakukan PSBB, maka pembelian kebutuhan rumah tangga meningkat. Maka dari itu demand dari beras menjadi meningkat. Beliau memanfaatkan peluang yaitu dengan adanya website online untuk berjualan Orice. Selanjutnya, diferensiasi. Dengan menciptakan perbedaan dari produk yang sudah ada dengan produk lain sehingga perbedaan tersebut menjadi competitive advantage. Misalnya pada usaha yang dimiliki oleh Bapak Rizky, yaitu Orice. Orice merupakan produk beras. Diferensiasi yang diciptakan karena sudah banyaknya pasar yang menawarkan beras, beliau menciptakan diferensiasi yaitu beras organik. Selanjutnya, Honey to the Bee. Honey to the Bee itu merupakan toko kue. Diferensiasi yang diciptakan yaitu toko kue yang dimiliki oleh beliau mempunyai operasional jam kerja selama 24 jam, di mana pembeli bisa memesan kue ulang tahun dan kue lainnya melalui website Honey to the Bee. Selain itu, kue yang ditawarkan juga mampu bersaing di pasaran dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, time management. Bapak Rizky sendiri merupakan seorang yang mudah bosenan. Maka dari itu, beliau mengalihkan rasa bosan itu dengan mencoba bisnis yang sedang dijalani. Misalkan beliau bosan dengan Orice, maka beliau akan beralih ke bisnis Honey to the Bee, menggeser fokusnya sebentar untuk mengurangi rasa bosannya. Lalu karena beliau memiliki bisnis yang cukup banyak, maka beliau juga harus mampu
multitasking, mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Sekian lesson learn yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.